Halo, gimana opening masih anjing? Halo guys, selamat datang di Gerald. Halo guys, Mau lakuin koreksi. selamat datang di Gerlutan Channel. Excited jika sudah bersama dengan duo cinta kesayangan kalian, apalagi dengan bersama dua orang dengan great jokes kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan dua reviewer film terviral, terngakak, terkocak, terpopuler, terkocak, terkorupsi, terlewat jembatan, terjembatan uang. Selamat ulang tahun Pak Prabowo, selamat ulang tahun Presiden Prabowo. Hari ini ulang tahun Pak Prabowo. Daripada nyelamatin Pak Prabowo, mendingan gue kasihanin Dehun anjing. Dehun, waduh. Kasihaninnya. Semoga keadaan baik-baik aja dan tidak seburuk yang orang ini. Soalnya kayak tepat di tanggal ini, itu tuh kenapa menyedihkan, karena Dehun itu beritanya keluar bertepatan dengan Hari Cilukba Sedunia. Hari Cilukba Sedunia. Makanya berarti saya Geralitan dan Hari mengucapkan selamat Hari Cilukba Sedunia. Cilukba. Hari ini juga merayakan Hari Meludah Sembarangan Sedunia. Saya Geralitan. Saya Hari mengucapkan selamat Hari Meludah Sedunia. 17 Oktober 2025. Ada film-film apa aja di bioskop nih? Masih ada Death Whisperer 3. Ada filmnya The Rock. Ada film Indonesia yang sudah 2 minggu tayang di bioskop dan ini bagus banget ya. Ini kayaknya menurut gue wajib 1 juta penonton datang untuk melihat satu aktor ini. Yang viral banget itu ya. Yang viral banget, yang katanya ganteng, yang ganteng banget, yang ramah banget, yang friendly banget, green flag. Bukan cuma green flag, Amazon Green Forest anjir. Ya, adalah film The Rest Area. Datanglah bondong-bondong untuk menyaksikan Julian Jacob tayang di bioskop dan tidak akan pernah turun sampai 3 tahun lagi. Iya, aku udah nonton 6 kali. Aku 6,5. Karena yang setengahnya ternyata aku harus sibuk, jadi aku harus keluar di tengah-tengah film. Ada film One Battle After Another ya, dan juga Dongchi Rescue. Chainsaw Man, ini Chainsaw Man menyalip kesuksesan Demon Slayer di Jepang. Oh, kalau di Jepangnya ya? Di Jepang. Tukar Takdir juga masih ada di bioskop. Dan kayak kalau ada waktu kita tonton, kalau nggak ada waktu kayak ya udahlah, paling nggak lama. Nanti kita tanya si Zara aja lah ceritanya gimana. Iya, nanti kita DM Zara ya, Itu pun kalau dia mau bales ya. Kalau nggak mau balas sombong. Ya, selebriti yang paling humble yang mau balas DM, bukan cuma balas, nge-reply story. Malah dia yang ngechat duluan ya. Emang cuma Julian Jacob anjir. Emang best sih Julian Jacob situ anjir. Kayak nggak ada lagi. Semoga dimudahkan rezeki Julian Jacob. Semoga dimudahkan rezeki Julian Jacob masuk surga bersama keluarga-keluarganya. Ada rezeki ya, satu keluarga kamu Julian Jacob, semua keluarga besar kamu akan diberkati semuanya. Semoga keluarga cepat gede. Kenapa doanya gitu ya? Jangan panggil Mama Kadir. Film Jangan panggil Mama kesini. Oh, kafir. Jangan, terus ada Tron, Ares, lalu ada Black Phone 2. Ini juga Black Phone 2 aku udah nonton sih. Lu nonton sih film pertamanya? Enggak, tapi aku tahu premisnya tentang serial killer kan, setahu aku. Iya, jadi di film pertamanya tuh kayak si anak kecil ini diculik. Jadi ada satu penculik anak serial killer, dia suka nyulikin anak-anak. Nah, ada satu anak ini diculik lah, namanya Finn. Diculik dia ke dalam gudang bawah tanahnya dia gitu kan. Disekap ya. Di situ dia kayak dilecehkan, terus juga disiksa segala macam, sampai saat di dalam ruangan itu ada telepon. Nah, telepon itu bunyi mulu. Nah, terus kayak ketika diangkat ada suara anak kecil. Intinya suara anak kecil itu korban sebelumnya bantuin dia, bantuin dia kayak caranya keluar gini. Dikasih tahu di dalam sini tuh ada ini, di dalam situ ada ini. Ternyata anak kecil itu adalah hantu korban sebelumnya. Nah, ini lanjut dia ke film kedua. Ini korban lainnya palingnya. Nah, ini tetap ceritanya tetap masih sama. Tapi menurut gue kayak tetap seru, cuman dia udah ganti genre. Tapi nanti akan aku bahas lebih lengkap di Letterboxd saja ya. Nanti kalian cek Letterboxd aku, di situ akan aku update Black Phone 2 sama kemarin habis nonton apa. Oh, One Battle After Another juga nanti aku update semua di situ. Lalu Kang Sola kayaknya juga masih lama lah, Kang Sola, Rangga Cinta juga. Ada Geti Ireng. Menarik ya, Titik Kamal ya, dan Darius ya. Kita mau lihat nanti di mungkin minggu depan. Tapi film yang satu ini datang dari sebuah universe ya. Alam Barzah Universe anjay ya. Jadi kayak ini film yang melanjutkan ketidaksuksesan
kejanggalan film sebelumnya. Kalau film-film itu kan biasanya kalau dibuat sequel melanjutkan kesuksesan kan. Kesuksesannya. Kalau ini film pertamanya gak sukses-sukses amat. Mengulangi. Malah dijegal di beberapa negara. Di Malaysia diboikot loh. Gak boleh kan. Berlokasi di alam baka ya. Kalau yang pertama kita di neraka, kali ini kita diperlihatkan ya sebuah film yang mengangkat judul Jembatan Siratul Mustaqim. Film ini diproduksi oleh Diraj Kalwani, produser yang sudah jelas dong dia itu sangat memperhatikan unsur-unsur agama. Gak mungkin dong dia nggak peduli bikin film tentang akhirat. Gak mungkin dia menyepelekan ayat-ayat Al-Quran. Gak mungkin. Gitu ya. Dia pasti sangat peduli. Dia sangat concernnya dia tuh adalah gimana biar orang-orang tuh bertobat. Dia sangat mengingat kembali dosa. Ayat-ayat Al-Quran. Pokoknya dia sangat peduli. Gak mungkin dia pengen nyari cuan. Gak mungkin dia menyepelekan kematian atau ayat-ayat di Al-Quran gitu. Nggak mungkin dia pikirannya cuan-cuan, nggak mungkin lah. Dia pasti peduli sama agama ini. Ini film itu diangkat dari kepedulian dia terhadap agama ini kan. Makanya dia harus menggandeng seorang sutradara yang peduli juga dengan itu. Yaitu. Bukan dengan sutradara yang duit-duit mulu, yaitu adalah Bakti Umbara. Seorang adik dari Andi Umbara. Karena kakaknya sedang sibuk mengerjakan proyek lain yang lebih besar cuannya ya. Kayaknya lagi ngerjain ini ya, Comic Egg ya. Lalu film ini ditulis oleh Erwanto Alfadula ya. Diproduksi oleh The Company, dibintangi oleh bukan Julian Jacobs, Imelda Terin, Raihan Khan, Agus Kuncoro, Mike Lucock, Edward Manalu, Rory Asyari, Khalif Aljuna. Sebenarnya film ini ya kalau misalnya ada Julian Jacobs ya mau ceritanya jelek yang kita tutup sampai tutup gini kita nonton kita hanya melihat Julian Jacobs melihat visual Julian Jacobs kayak 90 menit kayaknya cukup sih ya. Anjay. Kayak malah kurang 90 harus lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak. Kayaknya emang sih kayak Indonesia tuh harus mulai merecognize seorang Julian Jacobs sih ya. Terlalu menjilat ya. Pasca bencana tsunami dan adanya isu penggelapan dana bantuan, Arya kerap diteror melihat sebuah tempat yang diduga sebagai jembatan Siratul Mustaqim. Wah, ini sebuah salah kaprah karena yang namanya teror itu kan terjadi berulang-ulang kali. Ini tuh kayak cuman sekali gitu. Kayak cuma di intro dan outro. Iya, dikasih sekali doang. Itu namanya bukan teror, itu namanya kayak wahyu. Lagian kayak kok jembatan Siratul Mustaqim tuh jadi teror ya? Lu pernah gak sih diteror tempat anjing? Bayangin. Kata teror itu kan harusnya ditujukan kepada sosok gitu kan, kayak tempat ya. Iya, kayak misalnya kayak diteror badut Pennywise. Nah, itu kan dikejar diteror gitu, diteror pinjol. Nah, diteror tempat anjing. Lu pernah gak sih kayak ketika lu tidur lu diteror Central Park. Danau Toba. Gua diteror Danau Toba. diteror ini anjing, diteror IKN. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Ini baru ini. Ini sebuah premis yang baru ya, diteror tempat loh. Siapa sangka ternyata di teror tempat menjadi mengerikan ya. Menurut mereka. Jembatan paling ditakuti di akhirat yang menghubungkan ke surga dan terbentang di atas neraka. Arya dan ibunya lantas berusaha menyelidiki kaitan antara penggelapan dana dan jembatan Siratul Mustaqim. Namun usaha mereka itu harus bertaruh dengan nyawa. Film ini sedang tayang di bioskop. Silakan kalian yang jika mungkin kayaknya sudah nggak ada sih karena hari ini karena ini tinggal 2 teater anyway. Tetapi kalau kalian yang mungkin nanti mau menonton di Netflix atau mau menonton di video.com atau menonton di neraka, boleh kalian skip video ini dan silakan kalian Mas HS! Wih, kok geral hanya. Apa yang kita suka dari film ini? Oke, sebenarnya ya, kalau kita mau ngomongin di company sebenarnya bukan sebuah PH yang buruk juga. Karena apa ya? Karena terlihat mereka tuh kalau menggarap film, budget ada anjay. Budget ada. Budget ada. Tapi mereka seperti hanya spesialis di bidang tertentu doang. Iya. Enggak untuk keseluruhan divisi film itu. Benar. Jadi kayak gini ya, kayak hal yang gue suka dari di company itu adalah mereka tuh capable untuk membuat scene gore-gore yang luar biasa gitu ya.
Gore-nya di company ini hampir setara dengan film-film Hollywood sih. Kualitasnya ya. Terus jadi kayak di film ini tuh kayak ada satu adegan si bapak-bapak yang kayak dia ngedorong apa sih gerobak. Di gerobak itu isinya ada mayat istrinya korban tsunami. Mayatnya sih menyeramkan iya, sih. Tiap mayat itu makeupnya berbeda loh, dengan luka-luka yang berbeda-beda gitu. Sampai aku curiga ada beberapa foto yang diperlihatkan kayak ini foto beneran Foto deh. tsunami Saking beneran, nyatanya gitu loh. Iya, jadi kayak dia bangun setnya, terus kayak dia taruh di situ mayat-mayat bergelimpangan. Itu tuh rasanya kayak ini tuh diambil bener-bener di lokasi tsunami Iya, ya. kayak dokumenter beneran Iya, gitu loh. kayak sampai harus bilang kayaknya ini syutingnya nunggu tsunami dah. Nunggu tsunami beneran deh baru langsung direkamin bawa kamera gitu. Ada tsunami. Ayo kru. Aktor standby situ. Bos standby di antara korbannya. Melukok berdiri di Melukok situ. Tapi karena semeyakinkan itu gitu. Jadi kayak terus juga bapak-bapak itu yang tadi yang bawa gerobak itu kakinya bolong-bolong, luka kropek-kropek. Lubang-lubangnya Itu best sih menurut gue sih. Jadi kayak makeup bapaknya kayak dia jadi hantu yang Jadi hantu mukanya gentengan. hancur. Iya. Itu juga kayak Menyeramkan wah sih. keren anjir gitu. Jadi kayak adegan bapaknya ketabrak. disenggol bis terlempar keluar mukanya kesambar truk itu best juga sih anjir. Dan juga ini sih penggunaan sound effect-nya sangat menjijikan gitu loh. Sound effect kecelakaan, sound effect orang kena tsunami, luka-luka gitu itu Iya. menjijikan banget sih. Sound effect ya, bukan background musik Bukan ya. musiknya ya. Sound effect ya. Musiknya Sound sih effect. aduh. Sound effect. Tapi ya jadi menurut gue kayak di company ini sebenarnya kayak PH yang tidak males lah kalau buat film itu sebenarnya ya. Tapi kemudian mereka ini malesnya apa? Malesnya buat cerita. Males cerita. Iya. Udah dari sus tapi males cerita. Iya itu sih, tapi nanti kita bahas soal itu ya. Tetapi kayak kalau yang kita suka yang pertama Itu adalah sih. practical efeknya menurut gue best. Terus juga kayak set-setnya Ya, menurut gue lumayan. tuh niat banget sih. Kayak dia bikin Rumah pejabat. lokasi tuh kayak dihancur-hancurin kayak habis kena tsunami. Bahkan ada mayat yang tergantung di pohon Iya. gitu ya. Terus kayak Rumah-rumah menteri, rumah pejabat ya meyakinkan. Meyakinkan, Ini memang orang bener. pemerintah Kayak- seperti inilah kehidupannya gitu. kayak dikasih fasilitas, kayak bener-bener orang yang dikasih fasilitas Syuting. rumah. Iya. Kayak pejabat yang dikasih fasilitas rumah. Ya, dapat rumah Iya. yang ngeluh kalau macet. Iya, yang katanya kalau dari Bintaro ke DPR kan harus cepat ya. Iya, harus cepat. Tapi gitu. macet setengah jam udah ngeluh. Padahal rumahnya kayak begitu anjing gitu kan. Justru malah mirisnya adalah yang bisa diapresiasi justru praktikal ya. Malah faktor eksternal bukan Iya. kayak dari Bukan dari alur atau kayak ceritanya gitu. Iya, bukan dari pondasi utama film ini Iya. ya. Pondasi utama film itu kan sebenarnya kayak cerita, ya kan? Dan aktor-aktor yang berperan gitu. Jadi kayak ketika yang bisa diapresiasi cuma itu menurut gue kayak jangan buka PH film sih, buka studio. Mending dia buka studio FX gitu. Iya, kalau nggak mereka Iya kan? bikin jasa exhibition aja gitu. Kalau enggak mereka ini kayak bikin jasa buat ngebantuin PH yang butuh film set-set gitu. horor, PH yang butuh practical effect, special effect dibantuin kan di Hollywood. Jangan salah, di Hollywood itu sebuah industri yang jalan loh anjing. Ada kok mereka cuma hidup dari bangun-bangun set tapi menghidupkan Benar, banget benar. perusahaan mereka gitu loh. Bahkan di kalau lu nonton zaman dulu itu ada ini kita ngomongin soal special effect ya. Zaman dulu itu ada di Amerika itu ada kompetisi kayak MasterChef atau kayak apa sih? Pokoknya kompetisi lah. Kompetisi antar ini. Survival show gitu. Tetapi itu kompetisi tentang adu-aduan skills visual effect. Oh, gitu ya. Iya, namanya itu Face Off. Nah, coba nanti kasih muncul ya Face Off. Itu mereka tuh tiap episode mereka tuh disuruh bikin kayak monster, disuruh bikin kayak ditantang ya. korban apa. Jadi ada perwakilan studio-studio berbeda ya. Itu pribadi, artis, pribadi ya? Artis special effect. Jadi kayak itu tuh hal yang big gitu, hal yang besar gitu. Mendingan ini di company menjadi DFX coba. Iya. Di best FX gitu aja. Iya, karena mereka pede dengan VFX mereka malah kepedean kita bikin aja satu film gitu. Kita bikin aja satu film gitu. Iya, dan menurut gue kayak mereka ini mendingan bikin film yang sesuai dengan skill mereka sih. Itu pasti bakal jadi bagus sih. Iya, itu sih menurut gue itu ya. Ya itu sih. Apa yang mesti apresiasi? Catatan film Jembatan Siratal Mustaqim. Oke, yang pertama Castingnya castingnya tadi ini casting kalau dari HS ya. Casting gini. Aduh. Menurut gue ya, itu yang jadi anaknya dia bukannya jelek tetapi menurut gue nggak cocok. Nggak cocok ya. sama mak bapak kayak itu. Karena disandingin dengan bapaknya yang seorang pejabat. Pejabat.
seorang menteri, wakil menteri. Rory Asari, bapak itu Rory Asari yang badannya six pack, kekar. kekar, terus Dan mamanya maco banget. Maco gitu. banget, mamanya Imelda Terin yang sangat cantik ya. Dan Jadi keibuan. tiba-tiba muncul satu sosok anomali, Anomali berkumis. anomali berkumis dengan menurun gini, maksudnya kayak lu tuh syuting ya, masa kayak orang kagak di grooming tau Iya. nggak? Kayak lu lagi Nggak di hairdo gitu loh. Iya, kayak baru bangun tidur langsung syuting Iya. Papa? gitu. Kayak Jujur aja. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak cocok, nggak masuk. Itu sampai ketika satu kali bapaknya udah meninggal kan. Jadi tinggal si Imelda Terin sama si anaknya nih. kayak misalnya kayak Menurut gue itu vibes-nya kayak apa? Kayak Bertrand Peto sama Sarwenda. iya gitu anjing. loh vibes-nya. Kayak Jadi bukan anak kandung. Jadi kayak anjing. lu bayangin sepanjang film kita tuh gelisah. Kayak apapun kayak Miss Maker kita so anggapnya kok aneh gitu Iya. loh. Kayak sus gitu loh. Iya. Dialog-dialognya gitu. Nggak Kayak cocok aja sih. nggak cocok, Bukan kayak- karena acting ya, karena nggak cocok aja Apalagi sih. ketika misalnya si anak ini habis ditabrakan, dia di rumah sakit, si Imelda datang peluk-peluk anaknya itu kayak terus mukanya tuh kan deket banget tuh. Mukanya deket banget. Itu Kayak beneran tatapannya. kayak tatapannya tuh kayak sebel-sebel kata gue anjing kebanting banget cowok gitu. Iya. Padahal menurut gue case-case yang lain tuh udah oke loh, kayak Iya. Agus Kuncoro sebagai pejabat korup itu Menterinya dapat bagus banget tuh. anjir. Preman-premannya ada dua Iya. tuh bagus. Apa sih nama menterinya Melik Balil. Iya, enggak. Vibes Vibes-nya dengkinya tuh dapat banget. Vibes liciknya dapat banget ya. Kuncinya dapat sih. Vibes apa? Firaunnya tuh dapat gitu Kayak ya. dia menyembunyikan Iya. niat Emang kayak siasat buruk. pejabat-pejabat korup yang di sebuah negeri nggak mungkin Nggak bukan mungkin di di Indonesia sini. ya. Di Indonesia mah enggak lah, di Indonesia mah pejabat itu mikirin rakyat banget, Iya. sejahtera. Di sini mah enggak Tapi ada. di sini memang menterinya Iya. sangat Di sini menterinya ketahuan banget liciknya kayak ketahuan banget dia kayak penggelapan ini kayak melarang bensin dari luar masuk gitu loh. iya kayak Melarang bensin swasta masuk gitu, mukanya kayak gitu loh. Iya kayak gitu, kayak licik lah gitu Iya, licik ya. gitu. Masa ya di film ini Iya, di masa dana bansos buat korban bencana alam dikorupsi. Iya, Gak mungkin lah sejahat itu. Iya. Masa Raja Ampar boleh digali gitu? Iya, nggak mungkin lah Di sejahat film itu. Nggak mungkin sejahat itu di Indonesia mah nggak mungkin Nggak. sejahat itu. Kadang film itu berlebihan Iya. ya itu ya. Nggak mungkin kayak Nggak ya mungkin. namanya buat entertainment kan Buat entertainment ada ya. unsur-unsur Ada dilebih-lebihkan unsur-unsur ya. itu, ya. Nggak mungkin lah misalnya kayak dana buat apa sih? Dana buat Bansos itu. biskuit Biskuit ibu ibu hamil hamil diganti nutrisinya Iya. biar bisa untung lebih ini nggak mungkin lah, itu jahat banget anjing. Tapi di sini emang tuh si Agus Kuncoro tuh berhasil memerankan tokoh pejabat, dia kan kayaknya menteri sosial ya, Menteri Sosial dia menjadi ceritanya. menteri sosial yang keji, yang licik, yang kayak Kayak bermuka dua loh. Bermuka dua, Pas apa- dia datang ke Iya. posko kayak dia kayak peluknya kayak iya, aneh gitu. tapi loh. ketika di dalam office kayak jahat banget anjir itu. Bagus sih. Itu dapat banget dapat banget. Dia pasti belajar dari seseorang deh. dapat belajar. Actingnya. Iya, pasti kan kalau aktor Mau peranin Mau peranin, apa sebuah karakter. dia pasti nonton real life-nya. Iya. Referensinya seperti siapa Dia ya? pasti ada satu sosok yang menjadi role playnya dia, Ini role modelnya dia gitu iya. kan ya. Tapi mungkin itu kayak pejabat di Di partai mana? Bangladesh Oh, kali Bangladesh. kan, yang negara terkorup bukan di Iya. Indonesia. Tuh. Mungkin dari partai Mongolia. Mongolia bukan gol. Mongolia. Mongolia. Gol Mongol. Gol Mongol. Gol Gol. Nah, kayak itulah. Kayak gitu ya. Mungkin karena bapaknya terlalu dibuat mati cepat, jadinya antara drama-drama bapak dan anak, drama ibu dan anak aneh gitu loh, chemistry nggak dapat. Apalagi mereka berkali-kali pakai flashback sampai banyak kali loh, tapi kita tetap nggak dapat chemistry-nya gitu loh. Setuju. Berusaha banget gitu sih untuk Terus kayak- meningkatkan sisi keluarga. Kita ngomongin soal judul film Jembatan Siratul Mustaqim, menurut gue ini the biggest scam of the fucking years ya. Jadi kayak Anjir. itu Jembatan Siratul Mustaqim itu di film ini 90 menit ya. Jembatan itu kayaknya cuma ada 7 menit doang kali. Digabungin 7 menit lah 10 itu. menit. Jadi kayak lu kayak misalnya sutradara ini kayak ini Jembatan Siratul Mustaqim ya. Sutradara tuh kayak gini. Gitu. Kayak gitu. Terus kayak Wih, sih. Ini itu habis sudah. ya habis aja. Habis 7 menit anjing. Dan bahkan beberapa adegan jembatan itu diambil dari wide shot banget, Iya. dari close up banget, jadi nggak berani untuk show banyak gitu loh. Kita tuh kan kayak kepengen lihat ya, kayak maksudnya kan kayak gue sebagai non muslim ya kan penasaran ya, Menyeramkan apa kayak sih? iya kayak katanya kan Jembatan Siratul Mustaqim itu seperti setipis rambut yang dibelah 7 dengan iya, pedang gitu kan. Jadi kayak wih penasaran, ini menarik nih anjir gitu kan. Ternyata. Ternyata kayak cuman gitu kayak Wih,
Ini scam banget sih. Jadi Scam kayak banget. Ini bisa dituntut nggak sih kalau gini? Scam banget loh. udahnya scam, udahnya itu adegan itu pelit banget. Dipaksa ke dialog, dimasukin ke dialog juga tuh. Oke lah kalau pas muncul bagus. Pas muncul kayak AI Iya kayak dia pakai suara premium gitu loh, suara Iya. premium. Katanya ya, katanya gue lihat di komen-komen itu film ini katanya dibuat dengan modal itu CGI doang, Iya. CGI doang, CGI doang 10 miliar. Oh, di modal Ini mah yang korupsi itu bukan pejabat bukan di film karakternya, ini, bukan Agus ini. Kuncoronya ya. Iya. Bukan Agus Korupsi Kuncoronya. mah ini tuh yang bikin film ini kayaknya ya, anjing kayak 10 10 miliar. miliar. Itu buat apa aja 10 miliar itu kayaknya kalau gue bilang AS tadi ya, 10 miliar itu buat bayarin akun premium Sora buat 1.000 orang ya kayaknya 1.000 ya. orang. Jadi kayak kan ada beberapa manusia-manusia di neraka tuh dibikin banyak. Ketahuan banget tuh AI kayak bentuk Iya. kepalanya sama semua gitu loh. Jadi kayak satu orang itu satu orang yang di neraka itu digenerate sama satu suara Iya, AI gitu. Jadi kesannya banyak di Iya, neraka gitu. jadi loh. itu namanya pengadaan suara AI. 10 miliar itu buat pengadaan suara AI gitu gitu. ya. Jadi kayak menurut gue nggak masuk akal sih. Kayak yang pertama tuh jelek banget. Jadi ada satu adegan nih si anak nih si siapa namanya? Si Arya ya. Si Arya ini jalan lah dia di jembatan itu kan. Dan melihat surga. Nah, ini yang masih mimpi. masih- Terus jembatan itu disorot dari sini nih, dari bawah sini nih. dari bawah. Iya kan? Jadi kelihatan tuh kakinya tuh. Nah, itu tuh kakinya kayak tempelan banget, Cok. Itu tuh kayak Kayak nggak match gitu. Kayak green screen-nya tuh kayak bener-bener kelihatan green screen Biasanya abis terlalu tuh ketahuan kayak sih. kayak melayang, kakinya agak melayang dikit. Pokoknya jelek banget dah, jelek banget. Kayak ditempel Seriusan. aja sih. Seriusan jelek banget. Kita ngomongin soal visualisasi surga ya, menurut gue ini juga kayak agak gimana ya? Karena apa ya? Karena gue melihatnya surganya ini kayak apa ya? Adegan surganya tuh kayak cutscene God of War gitu Iya, loh. kayak dari game gitu Iya, loh. kayak lu pernah main PS2, game Final Fantasy atau game God of War. Nah, cutscene yang pas di surga kayak begitu tuh. Ada tuh surga tuh sepi banget, bahkan kayak nggak ada malaikat. Itu sepi Kan banget. bukan yang selalu anjay. dimention selalu ada bidadari Iya, ada bidadari atau malaikat Nggak atau ada di atau sini. nggak kayak masa Sepi di surga tuh berdua doang anjing. Berarti dari film ini kita tahu ya kayak di surga itu ternyata cuma ada Arya sama mamanya. Atau mungkin di bumi ini orang yang baik cuma 2 orang. Oh, namanya cuma Selebihnya 2 orang. di neraka mungkin. Karena yang lolos kualifikasi masuk surga cuma Arya sama mamanya. Iya, nggak yang ada. lain kalian semua pendosa. Kalian Semua semua pendosa. Masuk semuanya neraka pendosa. kalian semua anjing. Semua neraka. Iya, kita Semuanya semua lagi masuk sibuk neraka, nyebrang. iya. Semuanya Iya, lagi sibuk iya, nyebrang. Semuanya. Yang layak masuk surga cuma Arya sama mamanya. Surganya kosong banget kosong anjing kayak Bisa-bisanya kayak syuting orangnya itu lebih jernih daripada backgroundnya. Jadi kayak ketahuan banget beda kamera gitu, Bener beda aja. kualitas gitu loh. tau nggak sih itu tuh kayak apa ya? Kayak video klip zaman dulu, atau nggak video klip Puspa atau nggak video klipnya Cinta Kuya. Iya, gitu, nah, itulah ya, video-video video gitu klip Cherry Bell. Udah tinggal Video klipnya Cherry Bell anjing ya, Cok. Tinggal ditambahin lirik karaoke aja, lirik karaoke itu, lirik karaoke aja tuh. Bahkan ini menurut gue yang ada sebuah penurunan dari film pertamanya ya. What the fuck with those outfit anjing kayak Masuk ke surga terturning warna coklat terutama semuanya. coklat anjing kayak maksud gue kayak itu udah tahu di surga itu kita nggak pakai baju telanjang Telanjang bulan, kan, tapi tetapi kayak ditutupin kan. nggak berani bikin film kayak begitu. Turtleneck, Jadi pakai anjir. turtleneck. Makanya gue tuh selalu bilang sama sinias ini ya kayak kalau ada hal yang lu tuh nggak berani gitu, masih ragu-ragu kan, mendingan nggak usah sekalian. Iya, kan? jadi lu bikin dan malah menjelekkan apa Iya. yang orang bayangin Iya, gitu jadi loh. ini kayak film ini kayak bener-bener terasanya emang di milking buat duit aja, Iya. udah nggak ada unsur apa ya, unsur natural apa, unsur peduli terhadap agama gitu. Emang bener-bener nyari duit aja. Ini penipuan aja, sumpah. Ini sebenarnya penipuan sih. Ini menurut film gue. jadi kayak menyepelekan apa yang sudah dibayangkan oleh Al-Quran gitu loh. Iya sih, menurut Aduh, gue itu bahaya banget bahaya sih ini. Dari sini kita jadi tahu ya permasalahan terbesar film ini adalah sebenarnya film ini itu Fondasi. main aman banget. Main aman. Dan which is sebenarnya kalau mau main aman gak boleh dilakukan di tipe film kayak begini anjing. Film kayak begini tuh harus berani anjir. Kenapa mereka main aman? Karena film pertama mereka kontroversial banget. Iya kan? Film pertama mereka tuh kalau nggak salah ya, ada di beritanya. Itu tuh diblokir tuh di beberapa negara tuh karena emang kayak visual alam baka itu nggak boleh ini yang gua baca ya. Manusia tuh nggak boleh memvisualisasikan alam baka karena nggak ada yang tahu. Malah jadinya nanti bakal sesat gitu. Bahkan film bule yang Legend itu aja diboikot banyak negara. Konstantin ya. Iya, Konstantin itu main aman Main aja sih. aman, Dan jadi nggak berani. Makanya kan di film ini karena mereka main aman, porsi dramanya lebih dibanyakin. iya, jadinya malah menyinggung korupsinya lebih banyak daripada Iya. daripada unsur agamanya gitu loh. Padahal sebenarnya menurut gue, secara cerita jujur
jujur ini menarik banget. Kayak jarang-jarang ya kita melihat ada film yang berani bersuara soal koruptor ya. Apalagi sekarang tuh isunya tuh lagi kenceng banget ya, isu soal koruptor tuh lagi panas banget. Kayak wah menarik nih, berani nih film ini nyenggol-nyenggol koruptor ya. Apalagi kayak gitu. disebut Menteri Sosial kan, Menteri Sosial kita pernah bermasalah juga kan dengan korupsi gitu. Bahkan gimmicknya ketika premier mereka ngundang Angelina Sondak. Iya, mantan koruptor kan. Iya, jadi kayak wah ini ngeri, berani banget ini film ini ya gitu. Premisnya udah menarik, eksekusinya kurang sih. Kurang ya. Gue menonton film ini kayak nggak ada rasa takut dan pengen tobat sih. Kayaknya bukan pesan moral deh. Film ini cuma menyinggung aja, menyinggung tapi iya. nggak ada pesan moral gitu loh. Lagi-lagi itu ibaratnya lagi-lagi itu adalah kayak ya udah film yang dibuat emang ya yang penting Formanya ada, aja lah. yang penting ada buat yang duit penting adalah gitu. jatah tahunan setahun sekali mereka bikin film gitu loh. Iya kayak gitu. Logika film yang tipis-tipis aja. Tipis-tipis lah. Yang pertama ya, yang gue aneh adalah ini si Are ini ya dari kecil obsesi banget sama surga neraka jembatan Siratul Mustaqim. Lu bayangin ya dari kecil dia udah ngegambar-gambarin Jembatan nih. mereka bertiga di jembatan, mereka bertiga di neraka, mereka bertiga di surga. Terus obsesinya aneh. Obsesinya aneh banget ya. Lu bayangin ya, lagi di meja makan ngomonginnya, ayah tahu nggak jembatan Siratul Mustaqim? Jembatan Siratul Mustaqim itu bla 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 bla. Lagi piknik bapak bawa ini bawa roti, kertas gambar dia sambil ngegambar di surga nanti. Oh itu kalau aku dari POV bapaknya stres. POV bapaknya stres ini. Kalau gue jadi bapaknya orgil Orgil ini anak gue orgil aja. Gila. Maksud gue gini, kayak itu tuh sebenarnya pesan moral yang bagus, tetapi penempatannya tuh gak enak gitu. Gak enak aja Iya, sih. masa ditaruhnya sembarangan banget anjing. Kayak ada keluarga lagi piknik, anak kecil gambar-gambar jembatan Siratul Mustaqim. Kayak seolah-olah kayak asal disebut, yang penting sebut dia tuh jembatan Siratul. Iya. Yang penting ada dialognya aja Ya, deh itu gitu. tuh udah kayak ini, udah kayak brief gitu ya. Jadi kayak harus ada di caption. Nah, Harus ada di caption. Captionnya harus ada jembatan Siratul Mustaqim ya kak, ya gitu. Jadi kayak itu ada dialog yang kayak wajib gitu, ada. Padahal sebenarnya kayak nggak enak banget itu ditempatkan itu anak kecil terus kayak si mereka ini ceritanya baru pindah gitu ya. Baru pindah rumah. Baru pindah rumah ya. Si Arya nemu tuh. Ini yang zaman dewasa, Iya, udah dewasa. Ini udah dewasa nih Aryanya. Terus ketemu kayak gambar lamanya. Keren jelek gitu lah. Gambarnya dia waktu kecil tuh gambarnya dia tuh nggambarin mama papa anak di jembatan. jembatan. Terus kata mamanya, itu gambar kamu tahu waktu kamu kecil kamu sering gambar apa kita waktu di jembatan Sirat gitu. Udah tuh itu foto-foto tuh dilaminating ditempel ke dinding loh. Ditempel ke Nggak dinding. cuma 1, 6. Habis itu ditempel ke dinding malam-malam digini sama setannya dijatuhin. Jadi gambar-gambar ini ditempel di dinding, dicopotin sama hantu, tapi lukisan gunung, lukisan jembatan yang lebih cantik nggak dicopotin sama hantu. Iya, berarti itu kan tandanya emang gambar lu jelek. Atau enggak kayak hantu itu tahu kalau nggak estetik aja. Hantunya males aja gitu, kayak ini ngapain sih anak nggak jelas banget ini anjing. Terus pas akhir film si Arya kan udah stres kan, dia robek gambarnya sendiri. Aku kayak akhirnya dirobek juga gitu. Itu gambar jelek gitu. Ini ajudannya. Ajudannya. Ada satu ajudan gini. Jadi si menteri ini punya ajudan. Menteri ini punya ajudan. Ya biasalah ajudan ini adalah kan cuci tangan kanannya. Menteri ini tuh buat melakukan kejahatan kan. Jadi ceritanya bapaknya udah meninggal nih. Bapak si Arya ini udah meninggal. Nah, Menteri Sosial ini si Agus Kuncoro ini, si Pak Malik datanglah dia ke rumah sakit gitu. Bawa ajudannya juga. Bawa ajudannya. Terus kayak di rumah sakit dia bilang kayak negara mau narik lagi nih fasilitasnya Bapak gitu. Jadi kalau kalian mau pindah, langsung pindah. Kabarin aja ya, nanti kita bantu kok. Kayak nggak usah buru-buru juga kok, nggak apa-apa lama-lama. Di tengah percakapan, menteri sama maknya datanglah pengawal kayak seolah-olah dapat berita kayak mau mengasih tahu sesuatu, tetap harus bisik-bisik. Tetapi biasanya kan orang bisiknya begini kan, Bapak gini. Tapi dia nggak, dia di tengah mulut gini, Bapak. Jadi kayak Bapak. Jadi dia pengen diliatin sama menteri sama ibunya juga. Gitu ya mungkin. Bapak. Jatuhnya kayak ini, kayak pembatas aja. Jadi kayak Bapak ini. Iya anjing. Ataukah mungkin ada aja gebrakannya ya. Siapa tahu kayak minggu depan kalau ada berita. Mungkin tergantung seberapa genting berita itu. Berita itu semakin genting, bentuknya semakin aneh. Bapak gitu. Bapak kayak kalau misalnya ada negara mau diserang sama Ukraina, sama Rusia. Bapak tiba-tiba negara sedang demo, Bapak. Gestur tangannya aneh sekali. Lalu kita mau ngomongin soal makeupnya si Arya ya. Jadi si Arya ini ceritanya dia kecelakaan ya. Ditabrak tuh, bro, tabrak beton.
abis ditabrak tuh motornya keluar, bro. Tabraklah dia tuh pembatas jalan, bro. Lompat mobilnya, bro. Masuk ke sungai, kacanya masuk ke dalam. Kacanya pecah ke muka dia. Tapi Terus kayak besok paginya dia bangun di rumah sakit. tetap ganteng. Kata gue kayak di rumah sakit itu ya, ada sih bekas-bekas luka. Itu bekas luka itu bekas lukanya tuh lebih kayak apa ya? Kayak dia habis berantem sama monyet. Kayak cuma lubang dikit. Iya. Itu bukan luka, itu bopeng. Itu bopeng. Kalau kayak gitu bukan ke rumah sakit, ke klinik Salah. Kan Tinggal salah. di filler aja tuh. Iya, tinggal disuntik acne. Nah, gitu. Acne injection tuh. Nggak ada kayak gitu, nggak ada ya. Gitulah. Iya, terus juga ada keanehan lagi adalah, jadi kan cerita ini korban tsunami ya. Mereka ini bencana alam tsunami gitu tuh. Nah, terus akhirnya si Arya ini mempelajari kalau bapaknya ini mengkorupsi. Nah, akhirnya mereka ingin menyelidiki lah. Menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Terjadilah mereka ke posko. Ke posko posko nih. Udah tuh, ke posko tsunami nih, arah ke Banten. Ternyata kan tsunami di Banten kan. Desa Banten lah. Sampailah mereka ke posko itu, terus ada drone shot dari jauh. Kata gue kayak gue liat, anjing, itu poskonya dibangun di pinggir pantai, Cok. Orang ya kalau mau bikin posko itu di tempat yang aman ya. Takutnya ada susulan. Kalau misalnya bencananya tsunami, poskonya dibangun di gunung, di atas. Karena di Palu gitu. Di Palu waktu tsunami, keluarga gue mengungsinya ke atas, ke gunung ya. Kagak ada tuh posko tsunami, bencana tsunami, poskonya dibangun di pinggir pantai, Bang. Kan ada kemungkinan tsunami susulan. Dan beneran ada tsunami susulan kan di akhir film. Itu mah jatuhnya kayak apa ya? Kayak pembunuhan massal sebenarnya. Biar duit turun lagi. Iya, jadi ini berarti Bout ini berani menyinggung pemerintah nih. Karena dia tuh menyinggung kayak ternyata pemerintahan itu sebobrok itu ya. Sudah sekali melakukan kesalahan, dia berkali-kali biar mati ya. Mati sekalian gitu. Kayak pejabat di sebuah negara gitu. Di sebuah partai. Terus selanjutnya nih akhirnya mereka mendapatkan fakta kalau bapaknya ikut korupsi. Nah, untuk menebus kesalahan bapaknya ya katanya kan sebelum kiamat orang-orang tuh masih bisa dimaafkan karena masih dikumpulin di alam kubur gitu kan. Jadi uang korupsi bapaknya mau ditebus dengan cara si ibu ini, si mamanya ini jual mobil. Nah, jual mobil nih, ada orang jual mobil gitu. Datang, "Pak, saya mau jual mobil, scan QRIS. Udah ditransfer ya, Bu?" "Oke, siap." Kalau jual mobil secepat itu sih mantap. Itu boleh dikasih tahu platformnya itu sebenarnya bisa masuk platform OLX ya, olx.com itu bisa tuh sebenarnya. Scan QRIS aja. Iya, gitu. OLX Auto tuh bisa tuh gitu. Dia scan QRIS terus udah transfer ya, Bu. Langsung dah. Terus dia Okay. Oper BPKB nih ambil aja. Gitu loh. Sumpah anjing gak jelas banget itulah. Akhirnya si Arya sama mamanya mau menebus dosa bapaknya dengan menjual harta-harta yang tersisa. Uang itu mau dipakai buat beli bahan-bahan bantuan buat masyarakat di desa. Dibawa lu pakai truk tuh. Karena jadi gini ceritanya. Jadi kayak ada satu desa namanya itu Desa Asa. Desa itu tuh nggak disentuh pemerintah gitu. Biar apa? Biar mereka tuh bisa jadikan desa itu alasan buat pengadaan narik duit dari pemerintah gitu. Kalau misalnya desa itu cepat ketahuannya, duitnya udah selesai dong, gitu kan. Jadinya si Menteri Sosial ini sengaja menutupin kejadian di desa itu. Mereka kayak jangan ada yang tahu ya di desa ini. Ya, take down aja video-video. Nah, kayak gitu. Ada satu kali desa ini tuh bocor videonya. Orang yang selamat ngerekam gitu. "Tolong saya. Ini anak saya. Terus diupload ke Facebook. Dia nggak tahu diupload kemana. Ya pokoknya ada aja videonya gitu. Pak, ada video tersebar. Iya, ada video nih, Pak. Hapus videonya gitu kan. Take down videonya. Nah, ini menurut gue yang aneh nih. Yang pertama adalah video kayak seperti itu seharusnya ketika itu udah sampai ke menteri itu udah posisi udah viral sih. Berarti udah viral. Kalau udah sampai menteri aja notice berarti udah viral banget. Iya, udah viral banget sih. Itu nggak mungkin kecuali si bapak itu nge-WhatsApp pribadi ke menteri, ke ajudan. "Pak, tolong saya, Pak, ini Pak, buktinya." Tolong saya Pak ini gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kok habis tsunami kok masih bisa HP sejernih itu, dan se-internet selancar itu gitu loh. And please do mind ya, itu tuh lokasinya mereka tuh di kampung nelayan yang kayak itu tuh mukanya tuh ya emang kelihatan warga-warga yang kurang mampu aja gitu. Jadi kayak untuk punya rekaman yang sejernih itu jernihnya HD, YouTube HD 1080p anjing gitu tuh. Itu kayak gitu tuh, se-HD itu. Jadi ada jaringan setelah musibah, ada jaringan di situ. Iya, kok bisa sih? Itu aneh sih menurut gue. Itu tanda tanya. Kenapa itu penting? Karena itu pengaruh ke cerita anjing kayak gitu kan. Ya itu. udah akhirnya desa itu dijadiin alasan buat minta dana
bantuan pemerintah. Gitu. Udahlah. Ternyata dananya dikorupsi dan mereka nggak mau nyentuh desa itu. Iya, sampai akhirnya banyak yang meninggal lah di desa itu karena 10 hari nggak ada bantuan. Dan ternyata bapaknya Arya terlibat di korupsi ini karena dia wakilnya. Ya, bapaknya Arya itu bikin laporan fiktif lah. Jadi seolah-olah kayak desa itu udah dibantu, ternyata belum gitu kan. Nah, akhirnya si Arya dan mamanya mau menebus ingin dosa menebus bapaknya. dosanya. Akhirnya mereka ingin membawa bantuan ke desa itu. Pergilah mereka sama Truk banyak banget kardusnya itu di belakang. salah satu relawan ya, si Mike Lukok. Pergilah mereka bertiga ke desa itu. Ternyata di tengah jalan Dihadang preman. Preman bawahannya si menteri korupsi ini. Bukan preman sih, itu kayak Suruhan pembunuh lah. bayaran lah. Ya, pembunuh bayaran lah. Kayak mafia. Pokoknya dia melakukan pekerjaan kotor lah, kayak bunuh orang, nabrakin orang, Menghilangkan tembak jejak orang. lah. Iya, pokoknya itu urusannya dia. Dihadang gitu. lah. Dihadang lah, terjadi perkelahian. Terus si Arya dan mamanya, ayo kita tetap harus harus ke desa itu. tetap harus ke desa Asia untuk menyalurkan bantuan. Akhirnya mereka bawa apa? Bawa 3. Jadi dari puluhan kardus yang di truk itu cuma diambil 3 deh. Diambil 3 doang. Bawa pakai ini, pakai plastik. Terus Lari-lari mereka ke lari. desa Asia. Maksud gue kayak gini. Berarti Yang pertama, lu udah jual semuanya loh. itu nggak jelas. Itu kayak kenapa mereka tuh nggak mau kayak kasih itu ke relawan, kayak kasih Iya. itu ke relawan, kasih itu ke mana ya, lembaga hukum, kasih ke polisi anjing. Atau ini ke Mapala kan, dia Iya. kan ada Mapala kan Iya, di situ. si Arya ini tuh dia anggota Mapala. Di awal film dia presentasi kayak kita harus membantu. Satu bantuan dari kalian akan bermanfaat buat mereka. Iya, gitu. Kenapa nggak dikasih ke organisasinya si Arya? Kalau nggak gitu si Mike Lukok. Si Mike Lukok kan dia Dia punya banyak teman punya Basarnas banyak tuh. teman Basarnas. Kenapa nggak dikasih ke dia? Kenapa harus diantar sendiri? Kenapa? Akhirnya Mike Lukok mati ditembak Akhirnya preman. Dor Dor gitu. mati dan- Nggak ada juga Mike Lukok lewat di jembatan itu. Nah, Nggak ada. nggak kelihatan. Terus Udah mati aja tuh. Oh, karena mungkin Mike Lukok bukan Islam. Mungkin Islam, mungkin beda agama, mungkin jembatan Iya, jembatan lain, beda. jembatan. Akhirnya Iya. Arya sama maknya tetap berusaha ke desa itu. Sampai desa itu pun gagal. mereka- Bantuannya tidak tersalurkan karena ada gempa susulan kan. Mereka dihadang, bantuan ada gempa susulan, mereka semuanya ketimpa bangunan, Pingsan tiba-tiba terbangun di rumah lagi. Nggak pingsan, ketika bangun si Arya dibantuin dia sama warga-warga desa lah. Gimana sih ceritanya nih kok? Dia niatnya mau bantu malah dia yang dibantu gitu. Malah warga desanya bisa selamatin dia gitu. Aneh banget Wah, aja. Gue yakin ya itu menaskahnya itu udah improve aja tuh kayak itu naskahnya tuh berhenti, misalnya ini halamannya masih ada 10 ya. Udah berhenti tuh dia, pokoknya 10 halaman terakhir tuh kayak isinya udah tinggal dia kayak dicoret-coret aja kayak coret-coret. Kecil aja lah, nggak usah baca halaman sebelumnya lagi. Pokoknya apapun yang terjadi kita syuting aja, kita sesuaikan aja lah di sesuaikan lokasi aja syuting lah. ya. Apapun yang terjadi, terjadilah gitu. Ending kita bikin mati aja, mereka ketemu di surga, bapak, Iya. anak dan ibunya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika si Arya ini pulang ke rumah diviralkan lah melalui akun anonimus. Akhirnya diperiksa lah si pejabat ini, meskipun pada akhirnya dinyatakan dia nggak bersalah kan. Bebas itu tuh sebuah pesan moral kalau hukum di Indonesia bisa dibeli. Bukan di Indonesia. Hukum di Mongolia. Di Mongolia bisa dibeli. Di Mongolia tuh bisa dibeli. Bisa dibeli. Akhirnya apa? Kata Malik, kamu harus membayar ya apa yang kamu lakukan. Akhirnya menterinya balas dendam. Dia kirimlah ajudannya ke sana buat nembak si Arya, nembak si mamanya, matilah Udah mereka mati. berdua. Bapak, ibu, anak semua mati. Si menteri ini habis dia telepon Arya, dia kayak Senyum. dia duduklah di sofa begini. Di sofa. Tiba-tiba adegan berikutnya, beret hitam langsung jembatan Shiratul Mustaqim. Ada menterinya Menterinya jalan ke jembatan Shiratul Mustaqim. Gua pikir kayak, oh ini kayaknya menterinya mimpi ini ya. mimpi kayak diteror sama Mimpi ya, ketakutan. kayak ketakutan gitu kali ya, kayak biar dia tobat kali ya. Ternyata- Tapi adegan berikutnya adalah Arya ditembak, Arya juga ada di jembatan itu. Berarti mati Lah, banget. berarti menterinya mati apa gimana nih? Jadi menterinya selesai telepon langsung kesedot ke Siratal itu loh. Jadi nggak dikasih lihat apakah ini menteri mati atau dari mimpi-mimpi doang. Ini mati atau mimpi atau gimana? Pokoknya enggak lah anjing, kayak maksud gue kayak Nah ini udah terlalu, ini naskahnya udah aneh. Jadi udah pasti Menurut gue- mereka nggak bisa bedah juga. mereka tuh bingung, kayak mereka tuh pengen ada adegan menteri ini kena ganjaran kalau menteri ini bakal masuk neraka. Tetapi kalau mereka matiin menterinya, itu tuh bakal kontroversial. Iya. Dengan kebingungan itu mereka kayak udahlah kita cutscene aja lah. Kita loncatin aja lah. Kita loncatin aja lah, kita skip aja lah. Skip aja lah, Anggap gitu. aja ini menterinya nanti di usia Serangan tua, jantung. usia tua sana deh kayak. Agak aja nih tiba-tiba menterinya serangan jantung tapi nggak direkamin gitu loh. Kalau nggak kayak kata HS disiksa dulu baru di kehidupan nyata mati. Iya, jadi menterinya disiksa dulu di neraka, baru di dunia nyata relator nyamannya. Pokoknya kayak udah lah, udah nggak jelas banget, udah berantakan banget ya. Ditambah dengan makin berantakan dengan visual dengan surga lagi. visual surga yang kayak adegan film fantasi itu, menurut gue kayak sebenarnya yang harusnya dimasukkan ke neraka itu adalah pembuat film ini sebenarnya ya.
Dan ketika kita sudah bingung dengan endingnya, muncullah quotes, wahai orang yang beriman, jauhi keluargamu dari api neraka. Ya wes aja. Dah, itu endingnya. Itu endingnya selesai. Ending, Kata gue tuh kayak, oh gue habis nonton film apa ya anjing. Ya overall sebenarnya film ini adalah film yang secara premis cukup menarik ya. Apalagi dibuat dengan poster yang cukup menyeramkan ya. Poster dan judulnya menyeramkan tau. Posternya terlihat sangat mistis, sangat merah gitu, sangat kayak intriguing gitu yang membuat kita ingin menonton. Tetapi ketika menonton kayak semua itu nggak ada. Unsur semua itu kayak hilang gitu. Clickbait anjing. Adapun kayak gitu, kayak cuman gitu. Poster nggak cuma thumbnail, poster Iya. juga bisa clickbait Iya, anjir. jadi kayak itu, jadi overall gue merasa gue Ditipu, gue di scam ditipu. film ini. Itu overall itu. Kalau lu overall? Kalau gua overall ya film ini belajar dari kesalahannya di film Siksa Neraka, yaitu belajar lebih buruk. Nah, jujur aku malu dan gelisah sepanjang filmnya karena padahal aku sama sekali nggak terlibat di film ini, tapi kok aku habis nonton ini kayak kok malu sendiri, gelisah sendiri lah dengan kualitas film ini gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi Itu kayak overallnya. menurut gue ya udahlah Pak, cukup untuk bikin film-film religi yang gak jelas ya. Ini tuh mau bikin film religi ya, pesannya juga nggak nyampe. Kayak malah bikin kita jadi masuk neraka gitu. Jangan ketahuan mau gitu. cari duit lah, jangan ketahuan mau cari duit banget lah gitu loh. Ya, jadi kayak ketahuannya jadi malah jadi pengen ngehujat film ini tuh, malah pengen jadi kayak masuk neraka gitu ujung-ujungnya. Jadi kayak udah stop ya. Kayak di company aku tahu di company adalah PH yang mumpuni banget. Gue yakin kayak maksudnya kayak kalau mereka tuh menggarap ya film dengan benar, ini tuh bisa jadi MD bisa anjing. Di company ini bisa banget jadi MD gitu. Tetapi apa? Yaitu unsur-unsur kayak cobalah bikin film tuh yang original, karena yang gue lihat mereka ini bikin film apa yang viral, ya kan? Ini bentar lagi Tung Sahur the movie. Tung sahur bangsa dia jadi musik. Resource ada, bikinlah film yang original gitu. Kayak yakinlah dengan kemampuan kalian gitu. Ini gue kasih motivasi nih buat di company nih, karena gue ingin melihat satu aja film bagus dari di company. Itu udah bisa membuktikan kalau ini tuh adalah PH yang bagus sih. Kalau sutradara mah udah nggak ketolong ya sutradara, nggak ketolong. Tapi gue yakin PH bisa ketolong. Rating 4. Rating. Enggak, 3. Enggak sih. Rating 3. Rating 2, bosen, ngantuk, Ngantuk. pengen pulang. Yaudah, terima kasih sama sudah menonton. Mungkin kita ketemu di film Geti Ireng ya. Kalau misalnya masih ada, kita ketemu lagi di film-film berikutnya. Jangan lupa juga dicek di channel HS ada Poci, podcast Cipu, Cina Pulau Jawa terbaik setiap Selasa jam 12 kalau ingat. Jangan lupa juga dicek membership ya. Ada konten Saputo Erak, ada konten. Pokoknya konten-konten yang have-fun adanya di situ semua ya. Jangan lupa juga di kolom komentar di di kolom komentar ada tulisan hype video di hype videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bangsa, gini-gini doang sih anjing. Subscriber bangsa. I deserve better. Julian Cekal deserve better. Geralita deserve better. better. Wow. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.